Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai dengan saat ini kita senantiasa diberikan umur yang panjang dan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan pada junjungan alam Nabiullah wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tentunya pasti kita akan mengalami apa yang dinamakan dengan maut. Ketika kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh kita keluar dari jasad kita atau yang dikatakan dengan maut namanya, maka tentunya kita akan masuk atau dimasukkan oleh orang-orang yang masih hidup ke dalam kubur-kubur kita sekalian. Para ulama membahasakan bahwa ada 7 perkara, sab'atun asya'atu nawirul qabri. Ada 7 perkara yang mampu akan menyinari alam kubur kita. Di antara yang 7 tersebut, yang pertama adalah al-ikhlas fil ibadah. Bagaimana kita supaya selalu merasa ikhlas dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang mahdhah ataupun ibadah yang ghair mahdhah. Ibadah yang mahdhah adalah ibadah yang langsung hubungan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bersama-sama manusia. Maka kuncinya adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah tersebut dengan ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan mampu menerangi kubur kita adalah birrul walidain. Artinya berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Kenapa kita harus berbuat baik kepada ibu dan bapak kita? Sebagaimana kita sadari bahwa kita bisa hidup di dunia ini karena perantaraan ibu dan bapak kita. Bahkan ketika sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa yang paling utama aku bergaul dengan baik?" Rasulullah mengatakan, ummuka thumma abuka. Posisi ibu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Setelah ibu baru bapakmu. Maka dari itu dalam hidup dan kehidupan kita, kedua orang tua adalah kunci dari mendapatkan kita keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa suhtillah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam keridhaan kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiganya yang akan mampu menerangi alam kubur kita adalah silaturahim. Bagaimana kita menjaga silaturahmi di antara saudara-saudara kita, di antara tetangga-tetangga kita, bahkan di antara kaum muslimin wal muslimat. Bagaimana kita untuk menjalin terus silaturahmi tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penerangan
bagi kita ketika kita berada di alam kubur. Kemudian yang keempatnya adalah alla yudayyi'a umruhu fil maksiyah. Bagaimana kita tidak terlena atau tidak terjebak menghabiskan umur kita itu dalam pekerjaan yang maksiat. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan maksiat, kemudian ikuti dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kelimanya adalah alla yatba'a hawahu. Bagaimana dalam hidup dan kehidupan kita ini kita tidak menuruti seluruh hawa nafsu kita, terutama hawa nafsu di urusan-urusan duniawi. Karena apa? Karena kita yakin bahwa suatu saat, bahkan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita akan dibatasi oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita ini bisa kita mengekang hawa nafsu kita supaya tidak memikirkan urusan-urusan duniawi saja, tapi bagaimana kita harus seimbang antara urusan-urusan duniawi dengan urusan-urusan ukhrawi. Bahasa Arab mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu goda. Dua perkara ini tentunya harus berjalan bersama-sama. Kemudian yang keenamnya adalah ayyajtahida fi ta'ah. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang kita menyadari bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi ini yang nantinya akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah ayyaktsira dzikrullah. Bagaimana kita harus memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di bulak-balik kehidupan kita di alam dunia ini, kita tidak akan terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesadaran itu akan mampu mendorong kita, membangkitkan kita, memberikan semangat pada kita untuk terus-menerus berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan ketika kita ditakdirkan nanti meninggalkan alam dunia ini, kita berada dalam alam kubur, dan mudah-mudahan di alam kubur kita mendapatkan terang benderang dan mendapatkan kenikmatan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.